Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loren Sepchenko dengan NIM C1C023051. Di presentasi kali ini saya akan membahas tentang timbulnya utang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya utang pajak. Di pembahasan kali ini ada 3 hal yang saya akan bahas, yaitu yang pertama timbulnya utang pajak, yang kedua penagihan pajak, dan yang ketiga hapusnya utang pajak. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu timbulnya utang pajak. Pengertian utang pajak sendiri dikutip dari pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, yang mana utang pajak adalah pajak wajib bayar, termasuk di dalamnya sanksi administrasi berbentuk denda, bunga, atau peningkatan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak beserta dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh Fiskus berdasarkan perundang-undangan perpajakan. Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan pembayaran pajak, memasukkan surat keberatan, menentukan saat di mana dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa, menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan sebagainya, serta menentukan besar denda maupun sanksi administrasi lainnya. Terdapat 2 ajaran mengatur timbulnya utang pajak saat pengakuan adanya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formil. Dalam ajaran material menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self-assessment system. Yang kedua yaitu ajaran formil. Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus atau pemerintah. Untuk menentukan apakah seorang dikenakan pajak atau tidak, beberapa jumlah pajak yang harus dibayar dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan Official Assessment System. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak yaitu serangkaian tindakan sehingga penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan memperingati, melaksanakan penagihan sekaligus dan seketika, memberi surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melakukan penjualan terhadap barang yang disita. Penagihan pajak dengan surat paksa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa ini perlu diketahui dan dipahami beberapa pengertian yang ditetapkan dalam undang-undang, antara lain yang pertama yaitu penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut peraturan perundangan pajak. Yang kedua yaitu penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingati, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang disita. Yang ketiga yaitu biaya penagihan pajak. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat pajak, surat pemerintah penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan lain-lain sehubung dengan penagihan pajak. Yang keempat yaitu surat paksa. Dalam surat paksa adalah surat perintah membayar pajak dan biaya penagihan pajak, serta memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukannya sama dengan putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kelima yaitu jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Yang keenam yaitu penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikannya jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundangan pajak. Yang ketujuh yaitu lelang. Lelang adalah setiap penjualan arang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau
tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Secara lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang, dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan. Dan yang ke-8 adalah pencegahan atau pencekalan. Pencegahan atau pencekalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluarnya dari wilayah RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pencekalan ini dilakukan terhadap penanggung pajak yang sekurangnya memiliki hutang pajak 100 juta. Pencekalan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan lagi. Yang ke-9 yaitu penyanderaan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu untuk utang pajaknya sekurangnya 100 juta dan diragukan itikat baiknya untuk melunasi hutang pajaknya. Dalam penagihan pajak, surat paksa sekurang-kurangnya harus meliputi nama wajib pajak, dasar penagihan, besarnya hutang pajak, dan perintah untuk membayar pajak. Dan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tempo. Penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan apabila wajib pajak diperkirakan atau berindikasi akan pergi dari Indonesia atau suatu badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang ketiga yaitu penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu hapusnya utang pajak. Utang pajak dapat berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran atau pelunasan. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerimaan pajak seperti bank-bank persepsi dan kantor pos. Yang kedua yaitu kompensasi. Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak. Yang pertama yaitu contoh penerapan kompensasi karena kerugian yang dapat menyebabkan terhapusnya atau berakhirnya utang pajak. Seperti contoh, pada awal kepemilikan tahun 2010, wajib pajak A menderita kerugian sebesar 10 juta. Pada tahun 2011, mulai memperoleh laba sebesar 5 juta. Seharusnya pada 2011, wajib pajak A terutang pajak penghasilan persentase tertentu dari laba 2011. Akan tetapi, utang pajak 2011 terhapus karena jumlah kerugian pada tahun 2010 dapat dikompensasikan atau dikurangi oleh laba tahun 2011. Kerugian suatu usaha dapat dikompensasikan pada tahun-tahun setelahnya dengan jangka waktu paling lama adalah 5 tahun setelah tahun terjadinya kerugian tersebut. Yang kedua yaitu contoh penerapan kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak yang dapat menyebabkan terhapusnya dan atau berakhirnya utang pajak. Yaitu seperti yang pertama, wajib pajak B pada tahun 2011 membayar pajak sebesar 8 juta. Setelah dilakukan penghitungan kembali pada akhir tahun 2011, ditemukan bahwa pajak yang sebenarnya terutang oleh wajib pajak B adalah hanya 5 juta. Kelebihan pembayaran tersebut sebesar 3 juta di tahun 2011 dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari total pajak pada tahun 2012. Yang ketiga yaitu kadaluarsa. Kadaluarsa berarti telah lewat batas tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dapat dianggap telah lunas, dihapus atau berakhir, atau tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan kadaluarsa setelah melewati waktu 10 tahun, terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat yaitu pembebasan atau penghapusan. Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh Fiskus karena setelah dilakukan penyidikan ternyata wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuidasi. Baiklah, segitu materi yang bisa saya sampaikan. Dari materi-materi tersebut
Bisa saya simpulkan bahwa dari kesimpulan tersebut, dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem perpajakan ada yang namanya utang pajak. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak beserta dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan. Ada dua ajaran mengenai utang pajak, yaitu ajaran material dan formil. Untuk mengurangi utang pajak, maka dilakukanlah penagihan pajak oleh fiskus kepada wajib pajak. Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh fiskus agar wajib pajak membayar atau melunasi utang pajaknya. Utang pajak dapat berakhir atau dihapus kepada wajib pajak jika terjadi hal-hal pada wajib pajak tergantung dengan keadaan wajib pajak. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.